Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan memberikan sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Di mana Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini akhirnya datang juga ke rumah sakit untuk memeriksakan kesuburan mereka, karena sampai saat ini mereka belum mempunyai momongan juga. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana merasa ragu dan malu nih guys ya. Ia tidak mau diketahui oleh orang lain sehingga Tuan Muda Abimana ini menutupi wajahnya. Dan setelah sesampainya di ruang pendaftaran, Tuan Muda Abimana juga tidak mau menyebutkan nama aslinya nih guys ya. Ia pun menyebutkan dirinya bernama Dadang. Tentu saja di sini Kinanti kaget dengan Tuan Muda Abimana yang menyamarkan namanya tersebut. Dan Tuan Muda Abimana ini masih saja gelisah, lalu ia pun akan mengurungkan niatnya untuk periksa ke dokter demi mendapatkan momongan. Dan Tuan Muda Abimana lalu pergi dari tempat itu. Akan tetapi di sini Kinanti lalu menyusul Tuan Muda Abimana dan membujuk Tuan Muda Abimana agar mau kembali diperiksa. Dan Tuan Muda Abimana si akang gengsi ini pun mengatakan kepada Kinanti tidak perlu periksa-periksa, kata Tuan Muda Abimana. Kalau Tuhan memberikan tentunya nanti pasti akan diberikan juga, kata Tuan Muda Abimana ini. Namun Kinanti masih tetap saja membujuk Tuan Muda Abimana ini agar mau ke dalam lagi nih guys ya. Dan setelah sampai di dalam, rupanya Oma dan Eyang Marta ini juga pergi ke rumah sakit tersebut. Tentunya di sini terlihat kelucuan tingkahnya Eyang Marta yang ingin mengetahui kesehatannya Tuan Muda Abimana, karena kalau Kinanti ini tidak ada masalah apa-apa nih guys tentang masalah kandungannya. Namun yang diragukan ini adalah Tuan Muda Abimana. Akan tetapi rupanya Tuan Muda Abimana ini tidak mau diperiksa nih guys ya. Ia takut jika nanti dirinya lah yang tidak subur, dan Tuan Muda Abimana pastinya akan malu dan tersebar nih guys ya. Akhirnya Tuan Muda Abimana ini mau tetap saja pulang dan membatalkan niatnya untuk periksa oleh dokter. Akhirnya di scene berikutnya setelah pulang ke rumah, rupanya di sini Eyang Marta ini masih ngebet nih guys, pengen punya cicit. Di rumah sakit tadi Eyang Marta ini meminta alat tes kesuburan untuk Tuan Muda Abimana. Lalu Eyang Marta pun memberikan kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana yang mereka saat ini sudah berada di dalam kamar. Dan Eyang Marta pun mengatakan kalau ia meminta itu karena Tuan Muda Abimana ini tidak mau diperiksa di dokter tadi, karena Tuan Muda Abimana ini malu nih guys ya. Tentu saja di sini muka Tuan Muda Abimana ini harus ditaruh di mana nih guys, karena malu dipojokkan oleh Eyang Marta. Padahal di sini niatnya Eyang Marta ini bagus nih guys ya, untuk mengetahui kesuburan Tuan Muda Abimana. Lalu Eyang Marta ini memberikan alat tes tersebut kepada Kinanti dan mengatakan kepada Kinanti agar Kinanti ini menemani Tuan Muda Abimana untuk periksa kencingnya kali guys ya, alat tersebut. Akan tetapi di sini Eyang Marta ini memberikannya dengan sangat lucu nih guys, sehingga Kinanti itu pun seperti tertawa. Dan Tuan Muda Abimana yang diketawakan oleh Kinanti ini tentu saja ia marah nih guys ya. Kembali kambuh nih si macan loreng marahnya kepada Kinanti. Apa kata Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti? Lalu di sini Kinanti pun nyengir takut kepada Tuan Muda Abimana. Akan tetapi Tuan Muda Abimana tidak dapat menolak permintaan dari Eyang Marta. Akhirnya Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini pergi ke dalam kamar mandi untuk memeriksakan kesehatan Tuan Muda Abimana atau kesuburan Tuan Muda Abimana. Dan
Ternyata nih guys, setelah Tuan Muda Bimana bersama dengan Kinanti berada di dalam kamar mandi, Eyang Marta ini langsung menutup pintu kamar mandi tersebut. Tentu saja di sini Kinanti dan Tuan Muda Bimana ini panik ketika Eyang Marta menutup pintu dan mengunci pintu dari luar. Tuan Muda Bimana bersama dengan Kinanti ini mengetuk-ngetuk pintu untuk minta dibukakan. Akan tetapi di sini Eyang Marta pun tidak mau membukakan pintu sebelum Kinanti ini menunjukkan alat hasil tes yang ia berikan kepada Kinanti. Tentu saja di sini Kinanti merasa agak ragu juga ya guys, apakah Kinanti ini hasilnya positif atau Tuan Muda Bimana yang hasilnya nantinya yang kurang bagus nih guys ya. Nah, di scene berikutnya juga akan diceritakan di sini masalah Reno yang mengajak Ana ini untuk bertemu dengan Anita. Akan tetapi si Anita yang memang mata duitan ini atau gila pangkat ini ya, dia tidak setuju nih guys dengan Ana pacarnya Reno tersebut. Di sini Anita ini langsung saja pergi di depan Ana tanpa babi bu lagi. Namun di sini Reno pun mengejar si Anita untuk mau kembali lagi ke tempat di mana Ana berada tadi. Dan Anita pun mengatakan kepada Reno kalau ia tidak suka dengan Ana dan tidak mau mempunyai menantu seperti Ana. Tetapi si Reno tetap saja memaksa Anita untuk menemui Ana, pilihan hatinya atau pujaan hatinya tersebut nih guys. Kenapa sih Anita selalu membanding-bandingkan orang hanya demi harta saja guys ya. Padahal cinta tentunya harus di nomor satukan nih guys ya dalam hubungan suatu rumah tangga nantinya. Apabila hanya uang saja atau kedudukan saja maka tidak akan bahagia. Akan tetapi jika tidak memiliki apa-apa, namun jika cinta mereka besar nantinya akan baik-baik saja nih guys ya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Dan jangan lupa mohon dukungannya serta doakannya, semoga sinetron kesayangan kita ini nantinya mendapatkan ranking nomor 1 dan episodenya diperpanjang lagi sampai 1000-2000 kali guys ya. Nah guys, Mimin akhirnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.